Sekarang gue mau ngomongin salah satu film adaptasi game yang udah ada sequelnya, baru aja tayang, Sonic 2 ya. Ini mungkin kalau generasi di bawah generasi Z main gamenya kali ya, dulu di Sega, dulu cuman punya konsol Sega doang sih emang gitu ya. Dan kalau main gamenya ya pasti nggak jauh-jauh lah. Kalau nggak Sonic, Golden Axe, Bare Knuckle, apalagi ya, banyak lah pokoknya. Dan sekarang pas ada sequelnya, wah gue bener-bener nungguin banget sih. Dan pas udah nonton, bisa gue bilang kalau sequel Sonic ini kayaknya salah satu sequel yang lebih keren, lebih seru, dan lebih oke sih dari film pertamanya. Dan kayaknya ini film adaptasi game yang paling bener sih, asli. Semua elemen-elemen gamenya itu berfungsi sebagai fan service juga gitu buat yang main gamenya gitu. Storyline-nya juga menurut gue masih masuk gitu, jadi nggak kayak maksain banget gitu ya, storyline-nya harus kayak gamenya banget, enggak juga gitu ya. Sepanjang nonton tuh kayak wah anjir gila, iya bener ini kayak stage di game yang ini kayak bagian di game yang ini. Pokoknya tiap lu lihat adegan-adegan di film Sonic 2 ini pasti bakal ngingetin lu ke gamenya sih, terutama Sonic 2 sama 3 ya, karena di sini kan ada Tails sama Knuckles ya, dan jangan lupa Robotnik sih, gila cuy, parah banget ini Jim Carrey ya. Film pertama tuh sebenarnya gue masih agak kurang dapet gitu ya sama Robotnik secara looks ya, tapi ternyata emang ada tujuannya kan, sampai akhirnya di ending film pertama kelihatan kan kalau dia terasing gitu, dan akhirnya dia berubah penampilannya. Nah di film kedua ini dia benar-benar udah kayak Dr. Robotnik versi game banget. Pengembangan karakter Sonicnya juga di sini kelihatan gitu. Kalau di film pertama dia sendirian, kalau di sini datang Tails gitu, terus nanti ada Knuckles gitu ya. Jadi kelihatan kalau dia juga butuh temen gitu ya, butuh tim gitu ya untuk mengalahkan Dr. Robotnik gitu. Dan itu menurut gue salah satu pengembangan karakter yang sebenarnya ya standar sih, tapi sangat berfungsi gitu di film ini gitu, dan itu cukup gitu buat si Sonic gitu ya untuk berkembang menjadi karakter yang lebih oke lagi gitu di akhir cerita. Tapi yang paling memorable tetap sih buat gue Dr. Robotnik, gila Jim Carrey nggak ada matinya cuy, nggak ada duanya. Di film pertama secara acting dia itu udah pol banget cuy, di film kedua ini lebih gila lagi dan lebih oke lagi. Kayaknya cuman dia doang karakter manusia di sini yang paling bener, asli keluar semua anjir itu skill dia, acting dia, komedi dia tuh semua ada di film ini gitu. Dan gue bener-bener sangat terhibur sih, parah kocak anjir, beberapa kali gue ngakak. Emang bener-bener kayaknya Jim Carrey lahir anjir untuk memerankan Dr. Robotnik, dan gue suka sih asli pemilihan cast yang paling bener sih di film adaptasi game kayaknya. Tapi sayangnya juga ya itu dia, karena Jim Carrey bener-bener stand out di sini gitu ya, karakter manusianya yang lain itu bener-bener kayak nggak ada gunanya cuy, asli kayak nggak meninggalkan kesan apapun asli. Bahkan ada beberapa subplot gitu di karakter manusianya yang kayak dibikin buat ngeramein aja, yang sebenarnya kata gue nggak penting sama sekali sih. Kayak James Marsden kan di sini jadi orang tua angkatnya Sonic ceritanya ya, dan dia tuh sebenarnya di film pertama porsinya kata gue cukup gitu ya untuk pengenalan karakter Sonic ke dunia kita gitu ya. Tapi di film kedua ini kata gue dia kayak underdeveloped banget sih, kayak emang ya udah cuman ada sebagai orang yang paling bijak buat Sonic gitu. Jadinya balik lagi sih kalau kata gue, semua karakter manusia di sini tuh ketiban semua sama aktingnya Jim Carrey sebagai Dr. Robotnik, nggak ada duanya cuy. Jadi udah cuman dia doang kayaknya yang butuh bikin Sonic, Tails, dan Knuckles ini hidup gitu ya ceritanya gitu. Jadi kayaknya ntar kalau ada film ketiganya, udahlah lawannya Dr. Robotnik aja gitu ya, karakter manusia lainnya nggak usah ada gitu ya, nggak penting asli. Ini film bener-bener pasti bakal memuaskan lu yang main Sonic sih, terutama Sonic 2 dan 3 ya yang tadi gue bilang gitu ya. Bayangin Tails pakai pesawat, terus ada Sonic di sayap pesawat itu, gila itu kayak openingnya banget Sonic 2 cuy, ngeng gitu kan, anjir pol banget cuy, gila. Terus nanti ada adegan Sonic sama Knuckles gitu ya, balapan buat nyari si batu Zamrud ini gitu. Si settingnya juga itu ngingetin banget ke stage-stage di Sonic 2 gitu ya, itu pol banget. Apalagi yang pas bagian pertama dia baru datang ke labirin tuh, si Sonicnya jatuh tapi jatuhnya di air terjun gitu kan, ngeng anjir itu gamenya banget. Terus di sini diliatin kan Sonicnya takut air gitu kan. Terus nanti ada adegan yang bener-bener ngingetin banget sama stage underwaternya di game Sonic, parah banget. Kalau lu main pasti tau lah, kalau mau abis nafas kan dia harus nyari gelembung udara gitu kan. Nah di sini tuh ada juga itu, gila itu. Jadi kayak hal-hal detail yang sebenarnya kecil tapi disimpan di sini, porsinya pas banget gitu ya.
dan nggak ngeganggu jalan cerita gitu. Jadi detail-detail gamenya itu bener-bener semua ada di sini gitu, dan gue suka sih parah. Knuckles juga dengan pengisi suara Idris Elba juga oke banget. Justru banyak komedi yang keluar juga dari Knuckles gitu, yang gue pikir dia bakal jadi karakter berlawanan banget sama Sonic gitu ya, yang ceria, riang gitu ya, yang sembrono dan lain-lain. Tapi justru banyak komedi-komedi epicnya keluar dari mulut si Knuckles sih. Komedi-komedi di sini tuh kata gue tepat guna sih, parah. Ya balik lagi, apalagi ada Jim Carrey gitu ya, hampir semua line yang dia ucapin gitu itu anjir komikal parah sih anjir. Bahkan ada kayak adegan yang kayak nggak ada hubungannya gitu sama si Jim Carrey, sama si Robotnik gitu, pas adegan si Tails lagi berantem sama si Knuckles pertama kali di rumahnya si Sonic gitu ya. Tapi si Jim Carrey tetap act out gitu, dia kayak merespon adegan itu dengan gayanya dia sendiri gitu, dan itu tuh kocak anjing parah. Jadi kata gue ini kalau nggak ada dia udah please ini film bakal jadi film adaptasi game yang kayak B aja atau mungkin kurang gitu ya. Tapi berkat Dr. Robotnik yang lebih gila lagi gitu dengan cerita yang lebih besar lagi di film kedua ini, kata gue Sonic 2 ini benar-benar berhasil sih. Secara keseluruhan sih gue cukup puas sih nonton film Sonic kedua ini. Lebih puas dari film pertamanya, itu jelas gitu ya. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan gitu ya, kayak karakter manusianya yang kayaknya bisa di develop lebih oke lagi gitu ya. Tapi kayaknya itu selalu jadi kendala ya di film-film Hollywood gitu ya, yang meng-highlight karakter non manusia ya. Contohnya Godzilla kali ya. Pasti lu kan fokusnya ke Godzilla-nya kan. Manusianya mah ada nggak penting gitu ya subplotnya. Nah di sini juga sebenarnya hampir kayak gitu ya. Dan juga gue sebenarnya berharap persaingan Sonic sama Knuckles di sini lebih digali lagi sih, apalagi pas lagi balapan ngejar si batu zamrud itu ya di stage yang labirin. Oh itu sebenarnya kalau dipanjangin kayaknya lebih seru sih, tapi mungkin durasi kali ya. Dan kalau ngomongin adegan memorable-nya juga wah gila banyak banget lah. Kalau lu main gamenya terutama gitu ya, pertarungan terakhir klimaksnya gitu, Sonic, Tails, Knuckles lawan Dr. Robotnik yang udah punya robot super gede gitu ya. Wah itu ngingetin banget sama final battle-nya di gamenya kan. Gila itu oke banget sih. Secara visual juga oke banget, dan secara komedi oke banget juga di situ gitu ya. Di sini Jim Carrey kayak orang yang punya kepribadian berapa biji gitu ya. Pokoknya geblek anjir dia, pokoknya jadi manusia di sini. Sumpah kalau nggak ada dia gue nggak bisa kebayang asli film ini bakal kayak gimana gitu ya. Dan kalau mau gue kasih skor untuk Sonic 2 ini, wow 8 lah ya dari gue mah tanpa pikir panjang. Ini film sukses menghibur, sukses ngasih fan service yang oke, terutama buat yang main gamenya gitu ya. Dan kalau yang udah nonton film ini silahkan komen menurut kalian gimana Sonic 2. Apalagi yang udah main gamenya nih dulu ya, Sonic 2, Sonic 3 gitu ya. Coba komen aja di bawah apakah ini benar-benar film adaptasi game terbaik versi kalian. Silahkan nonton ke bioskop-bioskop terdekat. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe, follow IG, follow Twitter, beli kaos Cinecrip, linknya ada di deskripsi. Dan juga dukung di Saweria ya seperti biasa. Jangan lupa biar ada konten-konten original keren lainnya di masa depan. Dan ya udah sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.